Kami persilahkan dan Pak Kim untuk it's all yours. Yeah, birthday boy. Thank you, Steve, for presenting the. Thank you. Happy birthday, Pak Kim. Tuhan berkati. Thank you. Haleluya. Surprise, ya, Kim? Surprise, really surprise. Ya heran loh, itu ada siapa? Ada gambar siapa? Oke, selamat pagi Om dan Tante-tante yang terkasih dalam Kristus. Sharing pagi ini diambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 30, yaitu topiknya yaitu Tuhan adalah 10 kan? Ya, 10, 11 sampai 30. Tuhan adalah gembala yang baik. Jadi, apa perlu dibaca? I assume semua udah baca, sudah sering baca dan sudah sering dengar. Nah, saya langsung aja sharing dari Yohanes ini. Oke. Domba itu seringkali sebagai simbol daripada orang Kristen. Dan Allah atau Yesus itu sebagai gembalanya. Itu seringkali ditulis di Alkitab. Jadi kita sebagai orang Kristen itu digambarkan sebagai domba. Sedangkan Allah atau Yesus itu digambarkan disimbolkan sebagai gembalanya. Nah, domba itu sangat tergantung dan membutuhkan gembala. Kenapa? Alasannya. Satu, karena domba itu bodoh dan sangat mudah tersesat. Oke. Nomor 2, tempat penggembalaan domba di Yudea atau di Israel itu menyebabkan domba secara mutlak membutuhkan gembala. Tadi waktu lagu Tuhan adalah gembalaku itu ada gambarnya rumput hijau. Tapi sebetulnya di Israel atau di Yudea itu enggak seperti gitu. Kalau saudara-saudara pernah ke Israel atau di tanah Yudea itu, tempat penggembalaan domba itu tanahnya gurun pasir kebanyakan dan bertebing-tebing, dan rumputnya itu cuma sedikit di sini, sedikit di sana. Jadi domba-domba itu harus berebutan di tempat yang ada rumputnya itu, dan kalau rumputnya itu sudah habis, domba-domba yang tidak ada kedapatan rumput dia langsung cari ke tempat yang lain. Jadi itu jangan dibayangkan lapangan rumput yang hijau sebesar tanah sepak bola terus dombanya dengan tenang bisa makan. Itu sama sekali keadaannya bukan begitu di Israel. Jadi karena itu domba-domba itu perlu gembala yang mengawasi, yang mencari rumput di kemana mereka harus makan. Yang ada lagi, Alkitab itu berulang kali menunjukkan keadaan yang menyedihkan dari domba yang tanpa gembala. Di Matius 9 ayat 36 itu ditulis, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihannya kepada mereka, karena mereka telah lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, alasan yang lain mengapa domba tergantung dari gembala, karena domba merupakan binatang yang sama sekali tidak mempunyai alat pertahanan atau cara atau untuk lari dan untuk menyembunyikan terhadap musuhnya. Kalau binatang lain itu bisa lari cepat, atau binatang lain itu punya tanduk untuk mempertahankan dirinya. Atau binatang lain biarpun kecil, misalnya tawon, itu punya sengat untuk mempertahankan, untuk bela diri. Atau cumi-cumi punya tinta untuk. Jadi sedangkan domba ini sama sekali tidak mempunyai alat pertahanan diri, mempertahankan diri itu mereka tidak punya. Jadi mereka itu boleh dibilang
helpless kalau diserang. Nah, alasan lain mengapa domba memerlukan gembala, karena di situ adanya pencuri, adanya perampok, adanya serigala. Karena itu menambah bahaya bagi domba yang tidak mempunyai alat pertahanan, sehingga mereka perlu sekali gembala untuk melindungi, untuk menjaganya. Itu adalah alasan kenapa domba itu membutuhkan gembala. Nah, tapi di samping itu, ke positifnya, sekalipun bodoh, tetapi domba itu selalu mengenal suara gembala dan mengikutinya. Dan ia tidak mau mengikuti suara orang lain. Nah, kita baca minggu lalu di Yohanes 3 itu ditulis, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-dombanya mendengarkan suaranya. Dan dia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Dan ayat 4, jika semua domba-dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ayat 5, tetapi seorang asing pasti mereka tidak ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang asing tidak mereka kenal. Jadi salah satu keuntungan dari domba itu mereka mengenal suara gembalanya. Kalau pernah sering dengar cerita bahwa orang mengadakan tes bahwa kalau orang punya kawanan domba, orang lain dikasih pakaian yang sama seperti gembalanya, suruh manggil dombanya, biarpun pakaiannya sama, tapi suaranya lain, mereka tidak akan ikut gembala ya, yang lain ini. Atau pernah ada kejadian rasanya di India itu ada orang yang dispute tentang dombanya, siapa yang mencuri dombanya ini. Nah, pengadilannya secara gampang dia cuma suruh orang itu memanggil dombanya. Nah, kalau dombanya tidak mengikuti si A, berarti dombanya bukan punya si A. Kalau dombanya mengikuti si B, berarti dombanya itu punyanya si B. Itu positifnya dari domba. Jadi domba itu hanya mengikuti suara gembala yang mereka kenal. Nah, aplikasinya buat kita sebagai orang Kristen, sebagai domba, kita diberi Roh Kudus. Nah, kita di Yohanes 16 ayat 13 itu, tetapi apabila ia datang, Roh kebenaran akan memimpin kamu, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dari segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi bahwa domba-domba selalu mendengarkan suara Kristus merupakan sesuatu yang bisa dijadikan pedoman atau hiburan buat kita yang selalu membaca firman Tuhan dengan setia. Oke. Semua jaminan ini tentu ada kewajibannya, ya, kewajiban dari kita untuk bisa mendengar suara gembala kita, yaitu kita harus selalu dan rajin membaca firman Tuhan. Karena itu, ya, jaminan bahwa kita sebagai orang-orang Kristen untuk bisa mendengarkan suara Kristus. Ada dua macam domba di dalam Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi suatu kawanan dengan satu gembala. Jadi gembalanya ini ada satu, yaitu Kristus. Jadi Kristus itu sebetulnya
mengembalakan dari suatu kandang. Nah, kandang ini diartikan sebagai orang Yahudi, sedangkan domba-domba lain itu, kawanan domba lain itu bisa diartikan sebagai orang-orang non-Yahudi, yaitu kita semua ini. Jadi Tuhan Yesus itu adalah gembala dari bangsa Yahudi originally, tapi karena mereka menolak, jadi dia juga jadi gembala dari orang-orang yang non-Yahudi, termasuk kita semua yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang lain adalah ada domba yang tersesat dan hilang. Jadi di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19 itu kita baca bahwa ada domba-domba yang tersesat dan hilang. Ayat 18, anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir, dan seperti yang kamu dengar dari seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk kita. Nah, itu tentang domba kira-kira. Sekarang kita membahas tentang gembala. Gembala dan penggembalaan. Ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan dalam konteks penggembalaan di Israel. Karena ini Alkitab kan ditulis di Israel atau di Palestina. Jadi semuanya itu pasti berhubungan tentang domba gembala yang ada di sana. Karena itu perumpamaan atau mempunyai persamaan bagaimana cara Tuhan atau cara Yesus mengembalakan domba-dombanya atau mengembalakan kita sebagai domba-dombanya. Satu, perhatian dan penjagaan yang begitu besar dan teliti sehingga tidak memungkinkan gembala kehilangan dombanya. Seperti saya sudah utarakan tadi bahwa pengembalaan di Israel itu lain, bukan kayak di New Zealand atau di England atau di Kanada mungkin. Itu tanahnya nggak rata, tanahnya juga tandus, dan rumputnya cuma ada sebagian di sini, sebagian di situ. Jadi domba-dombanya itu harus dijaga, harus diperhatikan, supaya alasannya ya tadi, ada orang yang mencuri, ada serigala, dan mereka seringkali tidak punya orientasi. Karena itu dibutuhkan perhatian dan penjagaan yang begitu besar dan teliti. Yang kedua, hal-hal yang dilakukan gembala untuk mengembalikan dombanya yang menyimpang itu. Karena gembalanya itu punya tongkat atau punya cara bagaimana mereka mengembalikan dombanya yang menyimpang atau yang mau keluar dari kawanan domba itu. Yaitu dengan menarik domba itu atau dengan dikasih, ada alatnya, ada batu yang dilempar ke depan dombanya sehingga dombanya itu kaget atau takut sehingga mereka balik ke kawanannya itu. Dan kalau toh dombanya itu hilang, itu gembalanya itu akan mencari mereka regardless apapun, karena di Alkitab yang ada ayat yang kita sering baca itu, yang Yesus tanya orang Farisi, jika ada satu domba hilang, kamu akan meninggalkan 99 domba dan mencari satu domba sampai ketemu. Jadi itu adalah sifat dari gembala yang ada di Israel. Kalau ada domba yang toh hilang, itu
mereka akan cari sedemikian rupa sampai mereka menemukan yang satu itu dan menggendongnya dan membawanya. Itu adalah sifat atau tanggung jawab, bukan tanggung jawab, ciri-ciri gembala di Israel. Nah, sekarang kita belajar bahwa Yesus atau Allah itu digambarkan sebagai gembala yang baik, tapi juga ada gembala upahan atau gembala yang jahat. Kita tahu Yesus atau Allah adalah gembala yang baik. Tadi Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, tak kekurangan aku. Yohanes tadi topiknya itu Tuhan akulah adalah gembala yang baik. Gitu. Nah, gembala yang baik itu mengenal dan mengasihi domba-dombanya. Oke. Kita baca di Yohanes 10 itu gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Jadi Yesus itu mati buat kita untuk supaya kita mendapatkan keselamatan. Bukan itu saja, domba-domba di Israel itu kalau ada serigala atau ada bahaya, ada penjahat, mereka akan melindungi atau berusaha untuk supaya domba-dombanya itu tidak hilang. Karena di Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan bukan gembala, yang bukan pemilik domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, ia meninggalkan domba-domba itu, lalu lari sehingga serigala itu menerkam, mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Itu adalah ciri-ciri gembala upahan. Nah, kalau kita boleh ajak baca di Yehezkiel 34 ayat 1 dan 7, di situ Tuhan menuliskan apa itu gembala upahan atau gembala yang jahat. Oke, Yehezkiel 34 ayat 1 sampai 7. Jadi gembala yang upahan itu bisa disamakan dengan gembala yang jahat. Yehezkiel 34 ayat 1 sampai 7. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu. Beginilah firman Tuhan. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukan domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu, bukankah domba-domba? Kamu menikmati susunya. Dari bulunya kamu buat pakaian. Yang gemuk kamu sembelih. Tetapi domba-domba sendiri itu tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan. Yang sakit tidak kamu obati. Yang luka tidak kamu balut. Yang tersesat tidak kamu bawa pulang. Yang hilang tidak kamu cari. Melainkan kamu injak-injak dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada. Dan mereka menjadi makanan bagi binatang, segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak tanpa seorang pun memperhatikan atau mencarinya. Jadi ini adalah gambaran daripada gembala-gembala upahan atau gembala-gembala yang jahat. Mereka itu menggembalakan domba-dombanya untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan domba-dombanya. Jadi gambaran dari gembala yang
upahan atau yang jahat itu, mereka hanya mementingkan dirinya sendiri untuk kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan Tuhan itu atau Yesus itu berlawanan dengan gembala upahan atau gembala yang jahat. Kalau kita boleh terusin di ayat 11 tadi Yeskiel 34 ayat 11. Ya, sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri mereka dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik, akan kugembalakan mereka. Dan di atas gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput subur menjadi makanannya di atas gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, dan yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ya. Itulah kontras dari gembala upahan atau gembala yang jahat dengan gembala kita, Tuhan Allah atau Yesus. Oke. Nah, sekarang setelah mendengar banyak sharing, saya tanya, kalau ada domba yang hilang, apakah itu salah dombanya atau salah gembalanya? Coba tolong dijawab. Kalau ada domba yang hilang, Ya, mungkin itu salah dombanya atau salah gembalanya? Kalau Salah dombanya itu dombanya. hilang. kalau Dombanya. ya, tapi kalau itu gembalanya gembala upahan, kalau gembala upahan ya mungkin dia teledor. Tetapi kalau Tuhan sebagai gembala kita, ya mungkin dombanya yang Mencari jalan sendiri. melenceng ya, atau mencari jalan sendiri, atau bandel, atau nakal, atau mau-maunya sendiri. Bagaimana yang lain? Sekarang yang dibilang gembala upahan itu sebenarnya apa secara wujud? That's another question. Is it false Messiah? Is it another religion? What is it? Memang gembalanya orang Kristen yang lahir baru, itu gembalanya adalah Tuhan Yesus. Dan kita harus mendengar, kalau kita punya personal relationship, we should be able to listen to what he is telling us. Cuman kalau sekarang, di situ digambarkan gembala upahan. What is it? Who is it? Pendetanya. Pendeta yang, sorry, it doesn't mean to be criticizing, but is it di mana kita bukan, di mana dia itu basicnya bukan Tuhan Yesus? What is it really in the real life? Tuhan Yesus. Bukan Tuhan Ya, Yesus. itu Tuhan Yesus gembala yang benar, gembala yang baik. Ya. Nah, itu contohnya. itu contohnya. Contohnya Ya. Tuhan Yesus. Ya. Nah, kita kan di dalam orang Kristen kan kita adalah domba-domba. Ya kan? Memang mengikuti Tuhan Yesus, tapi kan di dalam dunia ini kita mempunyai gembala sendiri. Setiap gereja ada gembalanya. That's what he is talking about. Jadi gembala yang memimpin kita ini ada yang gembala seperti Tuhan Yesus, seharusnya seperti Tuhan Yesus, tetapi ada yang tidak. Gitu loh. Ada gembala yang menyerah. Jadi gembala dari suatu
kumpulan Domba. domba itu ada yang dedicate-nya itu mengenali dombanya, menyerahkan hidupnya gitu. Tapi ada juga domba yang ya terima gaji aja gitu. Jadi mengambil keuntungan dari domba-dombanya itu. Gitu loh maksudnya tuh gitu. Jadi tapi seharusnya kayak Tuhan Yesus. Kita dipimpin under Tuhan Yesus. Ini Ini kan pendeta itu represent dari Tuhan Yesus seharusnya. Yang ada No, pendeta bukan. Oke. Bukan represent, maksudnya itu kita mengikuti, mengembalakan, seperti mengembalakan kita. Oke. Ya itu another topik. Sebetulnya yang mengembalakan kita adalah benar-benar kalau kita bisa mengerti scripture, yaitu Tuhan Yesus sendiri. betul. Iya, tapi kita kan kalau kita cuma ngikutin pendeta dan itu bisa nyasar. That's the problem. Betul. Ya, tapi in general itu kan ada gembala-gembala gitu kan. Maksudnya kita, ya you know what I mean. Yeah. Everybody knows. That is the problem. Ya, makanya kalau ada pendeta yang bukan, karena itu gini, di ayat sebelumnya bilang kan, Tuhan Yesus bilang kan, gembala hanya gembala yang melewati pintu itu saja. That is gembala yang benar. Ya, hanya karena itu Tuhan Yesus Kristus, bukannya any gembala. Betul. Ya, betul. Pintu itu di ayat sebelumnya pintu itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Gembala yang melalui pintu itu adalah gembala yang benar. Ya kan? Nah, sekarang kita bercerita tentang ayat berikutnya, gembala yang baik. Aku adalah gembala yang baik. That's Jesus himself. Ya kan? Nah, iya betul. Tapi di dalam dunia ini kan kita Tuhan kan ada gembala domba-dombanya itu diserahkan dipercayakan kepada gembala-gembala yang ada. Nah, gembala-gembala yang ada ini harus melalui pintu itu dulu, baru itu gembala yang benar. Tapi kan manusia, maksudnya di sini kan manusianya ini kan ada yang apa namanya? Ada yang benar-benar yang nggak sempurna kan. Kita lihat sendiri di dalam dunia ini berapa banyak pendeta-pendeta yang mengaku gembala-gembala yang baik kan jatuh. That's what is apa namanya? Untuk kita bisa mengerti gitu loh, bahwa that's keadaannya tuh begitu. Saya ingat dulu ya, ada kesaksian di Assisi. Pernah waktu zaman 9/11, tidak lama sesudah zaman 9/11, itu ada satu pendeta yang namanya Manusama. Ingat nggak? Chris Manusama. Chris Manusama. Ada yang ingat nggak zaman dulu? Iya. Nah, dia itu mau datang bukannya untuk retreat sih, kayak conference, datang di Assisi. Dia tuh cerita waktu itu zaman dibunuh-bunuhin banyak orang Kristen di Maluku. I don't know, do you remember or no? Saya ingat sekali ngomongnya di chapel. Dia cerita banyak sekali dia punya anggota jemaat itu dibunuhin orang. Dia bilang ya itu orang pasti dari Saudi Arabia atau dari mana, dibunuhin orang Kristen banyak, saya dibunuh. Dia cerita. Nah terus dia bilang anak dia sama istrinya sudah diungsikan ke Jakarta. Terus dia bilang gini, saya begitu sedih, dia bilang ya, tiap hari dia dalam keadaan bahaya, dia harus mengantarkan makanan kepada jemaat-jemaatnya karena mereka nggak berani keluar rumah, kalau bisa nggak keluar gitu, takut dibunuh. Jadi dia bilang dia kasihin, dia bilang dia udah sengsara, dia udah stres, terus dia satu hari dia bilang sama Tuhan, dia naik ke atas gunung atau apa gitu, dia bilang, Tuhan, saya udah nggak kuat, saya mau pergi, dia bilang, ikut istri saya sama anak saya ke Jakarta, saya udah nggak tahan. Terus waktu dia bilang gitu, dia tiba-tiba ingat firman ini, gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, tetapi hanya gembala upahan yang lari. Dia bilang, waktu saya dengar itu, dia bilang, saya nangis, dia bilang, dan saya bertobat, dan dia tinggal di situ sampai keadaan itu baik. Tapi ya itu maksudnya tuh, ya itu dia kasih kesaksian gitu. Itu I don't know ada yang remember nggak, tapi saya ingat sekali dia bilang gitu. You remember? Ya. No. Itu waktu itu di Maluku habis-habisan dibunuhin orang. Ya. Dan dia bilang, dia cerita itu serem sekali. Ya, itu aja maksud saya supaya lebih jelas lah maksudnya gitu. Oke, saya mau nambahin dikit ya. Kita tahu kan ada 3 macam karunia ya. 3 macam karunia. Yang pertama itu karunia dari kalau orang bilang gift of grace, karunia dari kasih karunia. Atas ada karunia jabatan, dan karunia Roh Kudus. 3 macam karunia. Ingat kan? Yang gift of grace itu ada 7, gift of ministry ada 5, gift of spirit ada 9. Kalian tahu? Nah, ini kita lagi belajar tentang gift of ministry. 5 karunia jawatan yang kita bisa lihat di Efesus 4 ayat 11. Efesus 4 ayat 11. Saya bacakan ya. Dan ialah
ialah itu Yesus Kristus yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Ingat, orang selalu bilang 5 jari, atas ada jawatan gembala. Jadi ini saya lihat Tuhan yang memberikan karunia itu. Kalau Tuhan yang memberikan dan orangnya obedient kepada Tuhan dan surrender, itu gembala yang baik. Tetapi emang benar di dalam dunia ini banyak yang korupsi lah. Jadi mereka bukannya gembala karena panggilan, tapi gembala karena motivasi. Ya, ada yang mau cari uang, ada yang mau glorifying themselves, ada yang macam-macam. Jadi yang contoh gembala yang nggak baik itu kayak dulu yang ingat saudara Jim Jones. Ya, sebetulnya waktu itu belum Kristen, masih meraba-raba. Tapi waktu dengar Jim Jones, saya langsung bilang, iya ya, kalau gereja lain tenang-tenang, kok gereja Kristen itu suka banyak ada palsu-palsu, nabi-nabi palsu, atau gembala palsu, atau gembala upahan. Jadi di sini, apa itu yang tadi dibilang, maksudnya Tuhan dengan gembala upahan, itu adalah gembala yang bukan menempatkan Yesus sebagai gembala yang benar, tapi ya. Okay. Apa menjawab? Oklan? Yes, that's exactly. Jadi dia dia punya profesi itu bukannya pendeta. Itu profesi tapi bukan calling. Jadi akibatnya whenever there is a storm, Motivation. jadinya Lari. Tidak peduli. Yang lain kesasar ya masa bodoh. Sudah sorry. Dia selamat. Yang bilang, not everybody dapat karunia untuk bisa. Yes. Itu karena jawatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kalau the gift of gifts itu Tuhan Allah yang memberikan, dan yang ketiga itu karunia Roh Kudus. Jadi 5, 7, 9. Enggak semua orang karunia yang sama. Not everybody has the same gift. Amen. It's all by grace, basically. Kita harus bisa sensing, bisa tahu sendiri lah. Karena kadang-kadang masuk ke tempat and then we just don't have a clue, and at the end jadi pusing kadang-kadang. Anyway, so. Oke, sekarang saya boleh sedikit. Tapi Ini sebetulnya pertanyaan Kim masih belum bisa. Betul. Saya masih tunggu jawaban nih. Steve, jawab sih. Oke, saya cuma sedikit ini. Tadi kalau saya dengar semua ya, ini perspektifnya dari gembala, sekarang dari domba. Saya bilang waktu saya baca ini semua, subjek ini untuk orang-orang yang tetap tidak mengenal siapa itu Yesus, masih bimbang, ditolak, pertentangan, bantah-bantahan, sebab Yesus dan Bapa di surga adalah satu, percaya itu. Ingat, sudutnya itu dari gembala, dari domba ya. Sebabnya di ayat 16 soal pengenalan atau mendengar. Itu kalau dibaca ayat 16 itu soal pengenalan dan mendengar. Kalau ayat 25 sampai 30 yang saya baca, saya pengertiannya itu soal Yesus dan Bapa itu satu. Jadi kita tuh mesti benar-benar kita itu lihatnya enggak ini itu. Ayat 17 sampai 18 soal kuasa sudah diberikan pada Yesus. Kita tuh mesti tahu bahwa Yesus itu punya kuasa. Ini ngomongin kita untuk domba. Jadi fokus kita, saya bilang tuh kepada Yesus yang penuh percaya dan diikuti dan dilakukan tanpa perdebatan. Oke, ini dari domba. Ayat yang terkenal kan bilang Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, tadi Kim sudah baca paling atas. Dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Itu kita pengen relationship kepada Yesus. Juga John, ya itu. Jadilah domba yang baik seperti gembala kita. Seperti gembala kita. Jadi kita tuh masih juga sebagai domba yang baik. Kalau situ dibilangin, kalau gembalanya baik, ya kita juga ketolong lah gitu. Tapi kita mesti nurut, kalau menurut saya gitu. Oke, thank you. Oke, thanks Steve. Oke, yang lain gimana jawabannya? Oh, saya mau bilang sedikit, gereja yang mengikuti pemerintah itu, jadi pendetanya sesudah umur tertentu mesti retire. Jadi itu problem. Untuk sesudah itu ganti lagi pendeta baru. Sudah gitu cari sekarang, zaman sekarang itu macam persoalan domba itu banyak macamnya. Jadi cari pendeta itu ini dombanya macam apa dulu. Didatangkan gembala yang cocok untuk penggantinya. Jadi sesudah retire itu kita mengalami 2 pendeta yang
satu retire, satu meninggal, dua meninggal, satu retire. Penggantinya itu cuma dapat yang tujuannya memelihara domba yang masih ada. Dombanya makin tua-tua. Sudah itu dia cuma hanya tugasnya. Sekarang ada pendeta yang memang tujuannya memelihara domba-domba yang sudah ditinggal sama pendeta-pendetanya. Itu dia ada sekarang. Jadi cuma 2 tahun. Jadi macamnya itu sudah berlainan sekali. Sebab itu kita mesti kuat sendiri. Itu yang betul langsung harus berdekat sama Christ itu. Itu kita harus betul, jangan sampai harus tahu bahwa ini dibawa kemana. Dan itu saya dengarkan kalau yang saya cocok, setuju ya oke. Tapi banyak yang tidak sebab banyak adat, culture yang lain ya. Saya juga ini mau kemana gitu. Saya tiap kali waspada begitu. Ini cocok sama terutama saya sendiri lagi dengan macam-macam anak-anak yang sekolah semacam kerja di mana lain-lain semua ya. Culture-nya kerja ini lain, sekolah ini lain. Jadi sudah betul-betul kalau bilang itu untuk semua kuat sama Yesus itu juga sulit ya. Lagi kalau orang tua yang sudah punya buyut-buyut itu sudah nggak bisa lagi bagaimana. Nah itu suatu persoalan yang banyak sekali gembala domba ini. Terima kasih. Saya cerita begitu. Oke, saya ingin menambahi, memang Bu Ana kalau berpikir seperti itu, ya memang pendeta tak tua harus diganti. Kalau saya tidak melihat, tidak menganggap pendeta itu gembala saya. Pendeta adalah pengajar, ya. Gembala saya adalah Yesus, tetap Yesus. Sebab pendeta hanya mengajar, tidak memberi makan kita, tidak memelihara kita, tidak melindungi kita. Ingat, itu pendeta. Tugasnya adalah mengajar. Nah, Yesuslah yang memelihara kita, melindungi kita. Itu. Makanya saya sampai detik ini, dari dulu pertama saya kenal Yesus, Yesuslah adalah gembalaku. Ya, pendeta bukan gembala saya. Pendeta adalah pengajar. Saya belajar dari pendeta. Makanya saya kalau datang ke gereja bukan pendeta yang saya cari, tapi adalah Yesus. Pendeta adalah kepanjangan, ya, kepanjangan yang mengajar, ya, memberikan firman. Nah, kita belajar dari situ. Itu aja ya pendapat saya. Terima kasih. Sebentar, saya ada koreksi sama Ko Tirta. Tadi barusan saya baru mengatakan bahwa di dalam Efesus 4 ayat 11 ya dikatakan, coba nanti malam Ko Tirta baca lagi, dan ialah Yesus yang memberikan baik rasul, nabi, pemberita Injil, gembala dan pengajar untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi Yesus itu kayaknya memberikan kita jawatan itu. Jadi pengajar sama gembala itu lain. Nabi sama gembala itu lain. Jadi Yesus sendiri yang memberikan gift of ministry kepada yang dia sudah rencanakan. Jadi kalau Yesus memberikan itu, kita mesti honoring. Makanya kayak dulu Tuhan Allah memberikan Musa sebagai nabi. Lantas ada orang bilang, kita semua umat Allah, ngapa mesti dengerin Musa? Apa yang terjadi? Mereka ada yang ditelan bumi, ada juga Miriam adiknya itu menjadi kusta. Jadi jangan kita itu, makanya kayak di 1 Korintus itu kan juga kan yang ada orang bilang ada yang ikut Apolos, ada yang ikut itu, tapi kita ngikut Kristus, itu juga nggak benar di mata Tuhan. Kalau Tuhan sudah mempercayakan orang jadi gembala kita nggak cuma bilang, oh enggak kok dia bukan gembala saya, gembalanya Yesus. Enggak. Kita tuh benar-benar kalau kita itu percaya akan Tuhan, kita percaya apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam tiap-tiap ini ya. Jadi pada ngerti nggak sih ngomongan saya ini? Iya, ngerti. Ngerti, oke. Saya Jadi Ko Tirta jangan sampai Ko Tirta, oh saya Tuhan. Apa? Sebabnya itu tuh berarti Tuhan itu udah bikin susunan buat kita. Kita tuh tetap mesti honor itu juga. Ya, saya tetap apapun ayatnya, saya tetap Yesus adalah gembala saya. Tidak ada yang lain.
Ya, tetap Tapi itu gini, saya pegang. Sampai kapanpun itu yang saya pegang. Yesus adalah gembalaku. Pendeta Begini. hanya mengajar. Ya, oke. Terima kasih. Saya tuh dalam sel grup ya, kita itu merasa kalau sel grup kita bergabung, ada satu yang ngomong, ya, itu mestinya kita menghargai kepada orang yang ngomong, ya. Itu persoalan dia mau apa, ngomong apa, oke, pengertian, maka itu kita mesti punya relationship sendiri kepada Tuhan. Ada yang ngomong di sel grup, itu kan kamu ngomong cuman ngutip-ngutip aja, copy and paste. Bagaimana kalau kita sebagai pengajar dikatain begitu, ini ngomong attitude. I don't like attitude demikian kepada Tuhan Yesus. Itu yang saya bilang attitude. Jadi kita sebenarnya mesti punya relationship yang kita bawakan, yang kita ngomongkan, hargailah itu. Kita belum bisa tahu bahwa itu apakah gunanya buat kita sendiri atau buat lain orang. Itu yang saya ngalami. Jadi saya bilang attitude juga penting untuk kepada setiap hamba Tuhan. Amin. Amin. Oke, Ya, Pak. sekarang Pak Steve, saya mau tanya. saya menghargai guru yang mengajar ya, walaupun di sel group ataupun di gereja, itu dia sebagai guru. Saya anggap, saya hargai, bukan saya hina. Saya hargai dia sebagai guru, tapi bukan sebagai gembala. Kan saya bilang, gembalaku hanya Yesus ya. Semua itu hanya pengajar. Saya juga menghargai guru yang mengajar. Karena apa yang diajarin kepada saya juga belum tentu tahu, kan gitu. Kadang saya lupa di ayat ini, oh ya baru saya buka, oh ya benar. Itu kita belajar ya di cell group maupun di gereja. Saya menghargai, tapi tetap yang saya anggap gembala saya adalah Yesus. Itu saja. Terima kasih. Oke. Saya cuma mau ngomong satu, ya. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, yang paling benar, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Jadi biarlah kita tuh juga selalu mau belajar. Jangan selalu berasa saya paling benar, saya pokoknya gitu, mau dibilangin apa. Kita semua di sini semua belajar firman Tuhan. Ya. Jadi jangan kita tuh punya pikiran sendiri, lantas pokoknya saya gini, biarlah kita semua bisa buka apa itu, dan kita minta Roh Kudus, mana yang benar, mana yang salah. Tapi kita nggak usah ngajarin orang pengertian kita tuh bahwa itu yang paling benar, itu enggak. Amin. Jadi, biarlah kita semua di sini emang ini wadah tempat kita semua belajar firman Tuhan, bukan pengertian kita yang kita ungkapkan, ya. Oke, Hans? Ya. Unmute. Saya tidak mengajari orang lain. Kan saya bilang saya sendiri menganggap bahwa gembala saya adalah Yesus. Itu anggapan saya. Saya tidak ngajarin kalian, ya ingat. Saya tidak ngajarin kalian, itu pendapat saya. Masing-masing orang kan berbeda pendapat-pendapatnya, ya kan gitu. Saya menyatakan di sini ya bahwa saya anggap gembalaku adalah Yesus. Itu saja. Saya tidak mengajak kalian ya untuk ngajarin kalian untuk begitu, tidak. Dan saya guru-guru yang mengajar kayak tadi Pak Hakim, saya terima itu ajaran, saya ambil ya di gereja juga, tapi saya bilang kan, saya tidak menganggap pendeta adalah gembala kita, gembala saya. Yang kamu ngomong dari kalian mau menganggap apa silahkan gitu ya. Terima kasih. Sekarang Hans tolong. Oke, Hans sudah bisa ngomong sekarang. Good, thank you Hans. Ya, saya hanya mau share beberapa ayat ini dari Efesus 4. Ya, ada hubungannya dengan ini. Tadi sudah dibaca, saya mau mulai baca dari ayat 10 sajalah sampai ini. Ayat 10 mulai, dan ia sudah turun itu ialah juga yang naik sampai ke tempat yang jauh lebih tinggi dari segala langit, sehingga seluruh alam semesta terisi dengan kehadirannya. Ini yang dimaksud Tuhan ya. Ialah yang memberi pemberian pada manusia sebagai yang diangkatnya menjadi rasul nomor 1, dan 2 menjadi nabi, yang lain lagi menjadi pemberita kabar baik. Ini sebetulnya evangelis ini ya. Dan yang lain-lain diangkatnya menjadi guru-guru. Dan pemelihara jemaat adalah gembala. Sebetulnya itu tulis pemelihara jemaat. Ini dilakukannya semua umat Allah dilengkapi sepenuhnya agar dapat melayani Tuhan, membangun tubuh Kristus nomor 1. Dengan demikian kita semua menjadi satu oleh iman yang sama dan pengertian yang sama mengenai anak Allah. Dan kita menjadi orang-orang yang dewasa, yang makin lama makin bertambah sempurna. Nah, seperti di situ lainnya boleh baca sebetulnya kesatuan tubuh itu di Efesus pasal 4 sampai ini bagus sekali. Jadi di sini diterangkan sekali bahwa ada jabatan-jabatan. Memang satu-satunya gembala itu adalah Yesus.
itu general, itu pusatnya semua. Jadi yang memelihara jemaat itu adalah apa? Pendeta. Di sini tidak ditulis pendeta, tidak ditulis gembala kodenya. Sering kita pakai, oh gembalanya ICC siapa? Ya itu pendetanya siapa? Begitu. Pendeta sebetulnya adalah yang mengkoordinir, menyampaikan firman Tuhan yang hidup itu ya. Jadi ya karena ini share-nya waktunya lah batas-batas. Saya cuma mau ambil beberapa menit itu saja. Dan yang penting coba saudara baca sendiri, pelajari sendiri. Ini jabatan-jabatan ini. Nabi, ada pemberita kabar, itu ya evangelis, ada yang guru, ada yang lagi sekali ini pemelihara jemaat. Sebetulnya pendeta itu pemelihara yang umumnya itu organize, yang mengatur, semuanya berjalan sehingga firman bisa disampaikan dengan teratur dan baik, dan semua jemaat bisa makin bertumbuh, makin mengerti dalam iman. Itu sajalah yang saya ingin tekankan di situ. Yang penting demikian kita semua menjadi satu. Apapun pendapatan setiap pribadi atau apa, ingat satu, jadi satu. Bukan lantaran ini kita terus bingung, kita no. Yang penting itu iman pada Yesus. Yang sudah itu aja dah. Oke, Amin. 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 Saya terusin lah sebelum bubar. Pertanyaannya Sebentar, kalau ada kita domba masih yang hilang, punya apakah ini setengah jam, kesalahan tapi dari kita dombanya ada atau olahraga di gembalanya? sini. Sorry Kim, kita masih punya setengah jam, ada olahraga after this. So, oke, memang silakan, tetapi waktu kita tuh terbatas. Saya tahu very interesting, saya juga enjoying ini meeting. Please, ya ada Susi pertama kali balik untuk mengajar kita olahraga. Dia kan baru. Oke, saya cuma mau singkat aja 2 menit lagi udah. Amin, silakan. Ya. Tadi pertanyaannya kalau ada domba yang hilang, apakah ini kesalahan dombanya atau gembalanya? Jawabannya yaitu itu adalah yang salah. kesalahan dari gembalanya, karena gembalanya yang seharusnya bertanggung jawab atas domba-domba mereka. Kalau kita punya anak yang umur 5 tahun, kita punya babysitter, kita bilang oke, kita akan ke kita akan ke lansia fellowship on site, terus itu anak yang 5 tahun tiba-tiba keluar sendiri, ngeloyor terus hilang. Apa kita salahin anaknya atau babysitternya? Babysitter. Ya. Oke. Jadi gembala ini harus bertanggung jawab atas domba-domba mereka. Oke. Gembala itu lebih tinggi dalam pikiran daripada domba-dombanya. Karunia-karunia intelektual itu lebih yang besar membawa mereka itu bersama-sama untuk bisa bertanggung jawab atas pengembalaannya. Karena pemimpin itu biasanya seharusnya lebih pintar daripada anak buahnya. Di dalam perusahaan maupun di dalam manapun juga, dalam hierarki manajemen, itu pemimpin itu selalu secara intelektual seharusnya, secara organisasi sosial juga lebih pintar, atau rohani juga seharusnya lebih pintar. Nah, terakhir Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Jadi pemimpin itu adalah yang bertanggung jawab kalau ada yang astray. Orang Kristen harus berkelakuan sebagai suatu kawanan. Mereka harus mengikuti seorang gembala. Kekristenan adalah berjalan dalam langkah-langkah kaki dari Kristus. Yohanes 12 ayat 26. Kita tidak bisa mengharapkan kasih karunia dari Kristus jika kita menyimpang dari dirinya Kristus. Jadi jelas bahwa kalau ada domba hilang, gembalanya adalah yang paling bersalah. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, sekarang Pak Kim, maaf ya Pak Kim, gembala yang tidak bertanggung jawab itu gembala bayaran ya. Kalau gembala yang benar kayak Yesus, dia harus kita ikuti. Jadi kalau dia nyasar, kita lah dombanya yang salah. Ya kalau saya loh punya pendapat, sorry ya. Thank you. Saya cuma mau bilang kesempatan terakhir, mungkin pastor mau bicara. Tadi bilang pastor itu masih lebih pintar pada jemaat. Dan juga di company, si bos juga mesti lebih pintar pada pegawai. Kemarin ada pengalaman, ada orang dari KJRI, ini Pastor Liu nanya kepada saya, mau ngomong sama Coach Steve atau Ci Inga? Saya juga untuk bicara ya, saya memang nggak terlalu pintar. Jadi saya bilang, oke, pilih aja ngomong sama Ci Inga atau sama Coach Steve. Gitu. Dibalikin lagi. Oh, coba saya nggak mau ngelangkain kamu.
Gitu. Jadi akhirnya yang saya mesti pilih siapa yang mesti ngomong dari KJRI ke sini. Saya sampai bilang, aduh pintar sekali nih pastor kita. Udah gitu aja. Ayo Pak Pastor Yo ada mau Disangka pastor. Terima kasih. Ya, ini memang satu bacaan. Saya juga bingung tadi ini jurusnya ke domba apa tentang gembala gitu. Jadi tapi kita diskusi tentang gembala. It's good, nggak apa-apa. Kita ini pimpinan Roh Kudus, saya percaya. Balik lagi tadi kan ada gembala agung dan juga gembala upahan. Dibahas juga di Yeskiel 34. Dan juga tadi Okim juga bilang gembala upahan itu maksudnya domba yang di kandang lain itu kan ada, dan kita sebagai non gentiles tapi Tuhan mau bimbing kita. Puji Tuhan. Memang kita harus ikutin gembala agung ya. Saya sebagai gembala gereja ya, pesan saya kepada jemaat, jangan tergantung pada pendeta atau pastor. Itu nomor satu. Karena kalau pasturnya atau pendetanya salah, ya kita bisa salah kok manusia. Ada pastor-pastor yang juga yang jatuh ya. Tapi kalau kita tergantung pada pastor, itu juga tidak baik gitu loh. Ya, kita sebagai manusia. Tapi maksud saya, pesan saya, kita harus tergantung pada gembala agung, kepada Tuhan Yesus. Kita tidak boleh mengandalkan pendeta atau pastor. Kita sendiri harus baca firman Tuhan. Kita sendiri harus baca firman. Amin. Itu yang paling penting. Amin. Karena saya sendiri juga baca firman Tuhan. Saya kan hanya terima firman Tuhan, kemudian saya tanya Tuhan, ini firman Tuhan. Ya, kadang-kadang saya juga tanya sama Tuhan ya. Kadang-kadang juga Tuhan nih, saya sering cerita. Boleh saya tambah menit? Silakan. Ya, ini pengalaman saya ya. Tuhan, ini kalau menurut saya khotbah saya jelek. Khotbah saya jelek. Saya bergumul sama Tuhan. Tuhan gimana? Tapi Tuhan bilang sama saya, don't worry, this is my word. Dia bilang, ini kata-kata saya. Jadi saya tuh kadang-kadang pakai logika ya. Waduh, khotbah saya jelek. Tapi Tuhan bilang, no, this is my word. Terus ya udah, saya khotbahkan ya. Tapi puji Tuhan, waktu setelah khotbah, ada orang datang pada saya, Pastor Liu, saya diberkati. Saya kaget. Menurut saya jelek khotbah saya. Tapi disitulah Tuhan yang berbicara. This is not yours, this is my word. Jadi dari situ belajar ya. Betapapun usaha saya atau saya khotbah, saya bukan apa-apa. Jadi saya mau merendahkan diri, saya mau bergantung sama Tuhan mengenai firman Tuhan ya. Dan juga demikian dengan domba-domba. Ya tadi Kokim bilang, oh salahnya gembala. Yes, betul. Saya juga terbatas. Ya, saya juga terbatas. Tuhan tuh tahu. Kadang-kadang saya juga bergumul, Tuhan gimana kalau domba yang hilang. Ya, tapi di sini kan katanya dombanya bodoh. Tapi juga manusia itu punya free will. Ya, Tuhan sudah nolong, Tuhan sudah cari. Tapi kalau orangnya masih nggak mau, bagaimana? Gitu loh. Ya, itu Tuhan juga pasti cari domba yang hilang. Mungkin bukan saya, tapi juga ada orang lain yang Tuhan tempatkan. Kan di sini juga kita harus bedakan antara gembala sebagai function atau gembala sebagai posisi. Nah, saya gembala posisi, maksudnya ya, posisi sebagai pastor. Tapi juga ada gembala-gembala yang ditaruh di hati, yang tadi seperti Inge katakan, kita ada karunia gembala, ada karunia rasul, ada karunia nabi. Kita sebagai jemaat yang sudah kenal Tuhan, kita tahu, oh ya, kayak Inge sama Coach Steve kan dia ada cell group misalnya, dia kan mengembalakan kelompok kecil. Ya, Cimedi juga ada kelompok ketuanya cell group. Dia juga punya gembala kecil, itu function, bukan posisi ya gembala, misalnya pastor gitu ya, misalnya begitu. Tapi juga semua di sini juga Tuhan kasih hati gembala, misalnya Om Hans gitu ya. Om Hans memperhatikan siapa, digerakkan Tuhan untuk Roh Kudus ya. Oh, telepon ini. Nah, dia kan juga memperhatikan. Nah, Tuhan tuh kasih hati gembala. Ya itu aja sih ya yang saya mau sampaikan. Puji Tuhan, ini sungguh menarik. Tapi puji Tuhan, ini makin lama kita makin dewasa, kita bertumbuh. Tuhan mau kita kenal Tuhan, dan kita semua diproses. Saya pun masih diproses, bukan berarti saya sudah lulus itu ya, enggak. Saya juga diproses dalam hidup, masih ada kelemahan, dan Tuhan ajar saya terus. Terima kasih. Amin. Saya boleh sedikit sekali tadi yang Kokim katakan, bahwa taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya.
di sana dikatain taatilah dan tunduklah ya kepada pemimpinmu. Nah, kita masing-masing, Tuhan tuh kalau menempatkan pemimpin buat kita, emang Tuhan mengharapkan bahwa kita tunduk dan taat kepada mereka. Ya. Sebabnya Tuhan yang supaya semua in order. Kalau semua pada bilang, oke, saya pokoknya Tuhan saya, emang Tuhan kita Yesus. Tapi enggak, pemimpin itu yang bagus saya dengerin, yang enggak, ya enggak. Apa? Sebab Yesus. Nah, ini yang kita tuh, kalau Tuhan udah naruh orang di atas kita, bukan kita yang jadi pemimpin, biarlah kita itu taat dan tunduk. Ya. Karena kita mau taat dan tunduk kepada firman Tuhan. Ya. Emang final authority adalah firman Tuhan. Makanya Tuhan akan bilang, kamu tersesat karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Itu saya sering ngomong Matius 20:29. Final authority adalah di firman Tuhan. Ya. Tapi firman Tuhan juga mengatakan, biarlah kita itu tunduk dan taat kepada pemimpin kita, sebab dengan kita berbuat itu, kita tuh juga taat dan tunduk kepada firman Tuhan. Sebab itu yang pemimpin kita, kalau sampai ngaco, dia yang bertanggung jawab sama Tuhan. Ya. Jadi inilah, biarlah di dalam ini kita selalu mempunyai order. Jangan semuanya maunya sendiri gitu ya. Tuhan udah bikin order, emang final authority itu firman Tuhan. Oke, saya cuma mau bilang. Oke, thank you. Ini waktunya memang sebenarnya cuma setengah jam kurang untuk olahraga. Sudah lama kita nggak olahraga, jadi just last 1 or 2 words. Kalau nggak ada, ya kita terima kasih. Masih ada? Oke. Don't you have to have a closing prayer first? Ya, memang Medi yang tutup. Nanti kita akan, Susi yang akan olahraga. Waktu memang cuma 20 menit, maybe nggak ada. And untuk next 2 minggu lagi, Melanie jadi fasilitator. No, is it not off? Oh, sebagai ininya. Fasilitator. Ya, it's on schedule. 3142. Ya, on schedule Melanie. Nyambung itu, Yohanesnya nyambung. Yeay, Melanie. Melanie, banyak orang kok yang ngomong. Lihat aja sekarang sampai si Tokim aja kebingungan. Pertanyaan dia aja belum dijawab, sampai dia jawab sendiri. Iya. Jawab sendiri. Oke, silakan Medi untuk. Okay, let's close in prayer. Terima kasih ya Tuhan atas jam ini ya Tuhan, yang it's very interesting that between gembala dan domba-dombanya, dan biarlah kami ini bisa menjadi domba-domba yang mau dengar-dengaran kepada Engkau ya Tuhan. Sebagai gembala kami percaya ya Tuhan, Engkau pimpin ya Tuhan kehidupan kami, terus ya Tuhan satu persatu di tempat ini, Zoom ini, biar kami benar-benar bisa tahu apa yang kami akan lakukan seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. It's such a blessing that we can listen to your words dan berdiskusi juga ya Tuhan, dan kami bisa terus berkobar-kobar untuk Engkau ya Tuhan. We thank you untuk jam ini, dan we thank you for Pak Kim dan semuanya yang ikut participate di dalam this discussion. We thank you so much for today, and we pray for Cik Susi yang akan melanjutkan dengan senam, olahraga. Kiranya Engkau pimpin dia juga untuk terus kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Dan juga untuk aktivitas kami selanjutnya pada hari ini, Engkau pimpin semuanya. We thank you so much, Lord. We submit our prayers into your hands and jam ini. In Jesus' precious name we pray. Amen. Amen. Thank you everyone. Medi, Kim, every one of us. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everybody.